Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada ayah dan bunda dan juga para dokter-dokter sekalian. Hari ini saya Dr. Indra Sahril akan berbagi ilmu di podcast Keseminatan Saraf Anak Jawa Barat. Berhubungan dengan Pekan Imunisasi Dunia minggu ini, saya akan membahas berbagai penyakit saraf yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi saya akan membahas tentang infeksi pada susunan saraf seperti meningitis dan ensefalitis yang sesungguhnya bisa dicegah dengan berbagai imunisasi yang telah ada di Indonesia. Yang pertama adalah penyakit atau meningitis tuberkulosis atau TBC yang bisa dicegah dengan imunisasi BCG. Imunisasi BCG kalau menurut jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia diberikan sekitar usia 1 bulan atau kurang. Nah, penyakit TBC ini memang jika dibiarkan akan bisa mencapai atau menjadi berat dan mencapai kesusunan saraf pusat dan menjadi suatu penyakit meningitis TBC. Dan biasanya meningitis TBC ini adalah suatu gejala yang cukup berat karena biasanya pasien akan datang dengan gejala kejang dan juga penurunan kesadaran. Dan pengobatannya juga cukup sulit karena memang harus minum obat sampai 12 bulan. Sehingga kalau bisa kita mencegah anak-anak kita dari penyakit TBC ini yang bisa dicegah oleh imunisasi BCG. Kemudian yang kedua, penyakit meningitis bakterialis yang bisa dicegah dengan berbagai imunisasi seperti DPT combo atau pentabio dan juga PCV. Jadi meningitis bakterialis ini paling sering disebabkan oleh kuman yaitu Haemophilus influenza dan juga pneumococcus atau Streptococcus pneumonia. Keduanya menyebabkan gejala meningitis yang cukup berat yang dapat menyebabkan kerusakan otak yang bisa berakibat permanen sehingga menyebabkan gangguan pada otak anak yang menyebabkan gangguan motorik, gangguan kecerdasan, dan juga gangguan yang lain. Sehingga kita tidak mau anak-anak kita terkena penyakit seperti itu. Sehingga dengan imunisasi DPT combo yang biasa diberikan di usia 2, 3, dan 4 bulan, yang kemudian harus diulang lagi di usia 18 bulan dan juga 5 tahun. Dan juga imunisasi pneumococcus atau PCV yang juga sekarang sudah disediakan oleh pemerintah yang diberikan di usia 2-3 bulan dan diulang kembali pada usia 1 tahun. Diharapkan dengan imunisasi-imunisasi tersebut anak kita akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit meningitis. Kemudian juga jangan lupa bahwa penyakit campak itu juga bisa dicegah oleh imunisasi, dan campak walaupun seringkali berakibat gejala pada kulit, namun bisa juga menyebabkan berbagai penyakit pada otak, yaitu adanya ensefalitis atau bahkan ada juga penyakit yang kita sebut sebagai SSPE atau subsclerosing panencephalitis yang berakibat sangat fatal karena 2 tahun setelah didiagnosis biasanya anak akan meninggal dunia, dan itu dikarenakan virus campak yang menetap pada otak yang akan menyebabkan kerusakan otak secara perlahan. Jadi dengan imunisasi tersebut, imunisasi campak yang biasanya diberikan pada usia 9 bulan dan diulang pada usia 18 bulan, kemudian juga diulang pada usia 6 dan 7 tahun, diharapkan anak ibu akan menjadi sehat dan tidak terkena infeksi virus campak yang dapat berakibat fatal, yaitu infeksi pada otak. Demikian saya harapkan ayah dan bunda dapat membawa anak-anaknya untuk imunisasi tepat pada waktunya. Dan juga jangan lupa bahwa jika memang saat imunisasi anak Anda sedang sakit atau demam sehingga tidak bisa dilaksanakan imunisasi itu bisa dilakukan imunisasi kejar atau imunisasi catch up. Sehingga walaupun terlambat tetap imunisasi itu bisa diberikan sehingga anak-anak ayah dan bunda tetap mendapatkan perlindungan dan tidak terkena penyakit. Jadi kalaupun terlambat tidak apa-apa, bawalah anak ayah dan bunda ke fasilitas kesehatan terdekat ya.
bisa ke puskesmas, ke bidan, ataupun ke dokter anak. Memang ada anak-anak dengan kondisi khusus yang mungkin memerlukan imunisasi atau dilakukan di dokter spesialis anak. Misalnya anak-anak yang mendapatkan pengobatan khusus, mempunyai penyakit-penyakit khusus, itu bisa dilakukan tetap imunisasi tapi mungkin harus dengan dokter spesialis anak. Oke, mungkin informasi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga berguna dan jangan lupa untuk imunisasi terus anak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.